Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tuntas ya dari fungsi-fungsi gerakan di jurus 2 bela diri bongkar kandang, yaitu loncat tujuan. Langsung saja yang pertama, ada namanya pasang kuda-kuda. Ya, untuk apa kuda? Kuda-kuda ini sejajar depan, fungsinya untuk pertahanan tubuh ya, ditegap ke depan badannya. Kita majukan. Pukul. Apa fungsi dari pukul? Fungsinya untuk memukul lawan ya, yang menyerang di bagian dada lawan. Ketika mau posisi pukul ya, jadi posisi tangannya itu harus ditekuk ya, seperti bentuk capital L ya. Jadi tidak boleh ketika kita memukul jadi tangannya ke depan lurus ya. Jadi ketika kita melakukan pukulan 2 kali jurus kedua, pukul ya, cara pengambilan pukul biar dia mempunyai tenaga. Jadi tangannya dari belakang, tarik mundur, dorong sekeras mungkin ke bagian depan. Ya, tuh. Biar tenaganya ada, biar powernya kuat. Ya, pukul. Kalau kita cuma mukul seperti ini, ya, tidak didorong dari belakang, maka tidak akan ada tenaga. Ya. Baik, selanjutnya di jurus 2 ini ada namanya ya, pukul, tangkep. Ya, seperti ini tangkap ya. Jadi tangannya ini dibuka seperti ini. Ya, posisi tangannya. Terus ditempelkan di bagian sikunya. Tempelkan di bagian siku bawahnya seperti ini. Ini namanya tangkap. Ketika posisi tangkap, tangan sebelah kanannya ini, lihat posisinya menyerupai bentuk bendeng. Ya, nanti ada di jurus ketiga. Ya, menyerupai bentuknya bendeng seperti ini. Majukan sikunya ke depan. Ya. Antara siku tangan dengan tangan sebelah kirinya itu bersamaan digerakin. Ya, seperti ini. Ya. Biar nanti posisi tangkapnya itu bertenaga ya. Jadi badannya sebelah kanannya itu digerakkan. Ya, digerakkan bersamaan dengan tangan sebelah kirinya. Tuh. Ya, seperti ini posisinya. Nah, untuk fungsi dari gerakan tangkap itu gunanya untuk, saya sudah jelaskan ya di deskripsi, bahwa fungsinya untuk menangkap serangan pukulan dari lawan. Jadi ketika ada musuh yang memukul di bagian, baik di bagian muka atau di bagian leher ya dan dada, itu bisa kita tangkap dengan di jurus kedua ini, yaitu adalah tangkap. Ya, jadi musuhnya itu kita tangkap tangannya. Jadi tangannya itu masuk di bagian siku ya, dari tangan sebelah kiri, tangkap seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut, ada namanya di sini tangkap, tarik. Ya. Nah, tarik ini sama fungsinya dengan yang tadi ya. Fungsinya dari ketika ada musuh yang memukul, kita tangkap tangannya, kita tarik. Tuh. Nah, ada lagi namanya sabet ya di jurus kedua ini. Sabet itu untuk menyabet dada lawan atau menyerang dada lawan. Jadi kita serang, kita pukul dada lawan dengan menggunakan sabet. Gitu ya. Nah, penggunaan sabet sini yang benar bagaimana? Jadi penggunaan sabet yang benar itu adalah maju. Perhatikan sabetnya. Jadi tangannya ini sebelah kanan untuk menyabet, kita pindahkan ke bagian belakang. Seperti ini.
biar dia bertenaga ya, biar ada power yang kuat. Jadi ketika kita posisi mau nyabet menyerang lawan, kita usahakan badannya itu ke belakang ya, seperti ini. Nah, di tangannya, perhatikan tangan teman-teman. Di tangannya seperti ini ya. Nah, tangannya seperti ini. Jadi yang akan menyabet menyerang itu tangan sebelah kanan ini teman-teman. Jadi seperti ini jadinya ya. Dia harus mempunyai tenaga yang kuat, mempunyai tenaga yang full ya. Biar musuhnya jatuh. Ya, seperti ini posisi badannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tangkap, kemudian bawa musuhnya, tangan musuh tarik, tapi kan tangannya jangan lepaskan teman-teman ya. Ini seolah-olah kita memegang lengan musuh ya. Kita pegang tangannya, kita bawa ya, kita bawa badannya, biar tenaganya pun kita sabet ya, gitu ya, kita sabet. Nah, posisi sabet di sini teman-teman ya, perhatikan. Nah, dia membentuk siku ya, dia membentuk siku pada L ya. Kenapa kita harus membentuk siku? Kalau kita membentuk siku, pergerakan tangan kita bebas ya. Kalau kita lurus, maka musuh akan mudah mematahkan tangan kita kembali. Itu makanya dipakai siku. Dengan siku seperti ini, pertahanan tubuh dan tangan bahu kita menjadi kuat, gitu ya. Dan sabetnya pun bertenaga. Ya, baik itu pukulan ataupun sabetan tapisan di bela diri beksi itu tidak dianjurkan untuk memukul lurus ya, atau ketika sabet tangannya lurus, diusahakan dia membentuk siku semua. Ya, seperti ini. Ya. Nah, itulah tadi fungsi dari sabet. Jadi sabet tadi posisi bahunya harus ke belakang. Ya. Seperti ini. Oke ya, tangannya diambil. Sabetkan di arah sasarannya di mana sabet? Di bagian uluan di bawah teman-teman, di bagian dada bawah ya. Dada bawah. Boleh juga nanti sabet kalau memang keadaan mendesak ketika kita bertemu dengan musuh yang tinggi, kita bisa menghantamkan di bagian perutnya. Tapi dengan satu syarat teman-teman, musuhnya itu harus tumbang, musuhnya itu harus kalah ya. Kalau kita tidak diserang, maka dia akan menyerang kita duluan. Maka kita duluan harus menyerang mereka agar mereka KO atau kalah ya. Oke, ada lagi selanjutnya ya. Tadi tangkap, kemudian sabet, gitu ya. Nah, sekarang lanjut pasang putar teman-teman ya. Pasang putar, tutup bawah. Nah, seperti ini, tarik ke bawah ya. Kita ulang sekali lagi. Ini namanya teman-teman ya, putar tutup. Lihat posisi tangannya teman-teman. Kita zoomkan ke depan ya. Lihat posisi tangan seperti ini. Ya, tangan kanannya lurus, dia agak membentuk siku sedikit ya. Kemudian tangannya tutup seperti ini, yang tangan sebelah kiri. Ini dibuka jarinya, gitu ya. Jadi maju, pasang, diputar. Cara memutarnya teman-teman lihat. Kita bawa tangan kanannya ke kaki bagian kiri bersamaan dengan bahu, kedua bahunya. Kita putar ke belakang. Nah, seperti ini. Ya, tuh. Tarik ke depan. Seperti ini ya. Jadi putar. Tuh, tangannya sebelah kiri bersamaan berbaliknya badan, maka dipindahkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Ini gerakan yang agak sulit ya buat teman-teman belajar. Tapi insya Allah kalau teman-teman perhatikan dengan fokus, memahami dengan benar gerakan, pasti bisa. Kita ulangi sekali lagi. Pukul, pasang, ya tangannya, ya. Hop. Yang ini pindah, yang ini bagian atas, ya. Ini nanti pindah ke bagian bawah. Tutup yang keras, tarik bawah. Tuh, tarik bawah. Ya, namanya buka tuh, buka tutup.
bahas sedikit tentang soal buka tutup, ya. Jadi pukul tadi kancing, buka tutup, ya. Apa fungsi dari buka tutup? Buka tutup sekali fungsinya ada dua, ya teman-teman, di sini ada dua fungsinya. Yang pertama itu adalah melepaskan cekikan. Jadi kalau ada musuh yang menyekik kita, ya kita bisa melepaskannya. Ya, insya Allah dengan gerakan buka tutup ini, maka musuh yang mencekik akan terlepas dengan sendirinya, gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi ketika misalnya ada musuh yang mencekik kita jangan mundur teman-teman. Semakin kita mundur, semakin dia mengeras nantinya. Ya, ikutin aja badannya ke depan. Lihat posisi tangannya. Nah, tangan sebelah kanan ini. Ingat ya, ketika kita melakukan gerakan buka tutup ke lawan, bersamaan tangan kirinya ini memukul, ya, memukul di bagian rahangnya atau di bagian, kalau di bagian luar dianya itu mengenai pelipis, ya, dari wajah, ya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan tangan sebelah, nah, jadi sebelah kirinya, jadi tangan sebelah kirinya untuk melepaskan cekikannya, ya. Tangan kanan ini memukul di bagian rahang, jadi bagian rahang di bawah sikunya, nah seperti ini. Nah, jadi gerakannya sangat cepat, gitu ya. Kita ulang sekali lagi, buka tutup ya, ya, untuk beberapa tangannya, ya. Ketika musuh menyekik, jadi tangan dan kedua tangan kita cepat. Nah, seperti posisi itu mukul. Ya. Cepat ya. Hati-hati teman-teman sekalian, ya. Ketika kita melakukan penyerangan balik, ya, perhatikan tubuh kita agak sedikit miring. Ya, namanya goreng. Karena ini pertahanan yang sangat penting, ya, agar kita terhindar dari serangan balik dari musuh. Jadi ketika ada musuh yang mencekik, kita langsung posisi badannya. Lihat, posisi badannya miring dulu ke depan, bahunya ke depan musuh, langsung seperti ini. Kenapa seperti ini teman-teman? Biar bertenaga, biar ada powernya, ya. Tangan melepaskan cekikannya, ya. Tangannya sebelah kiri ini menyerang, ya. Tidak boleh sekali teman-teman cukup hanya melepaskannya saja. Misalnya ada mencekik kita, cukup seperti ini. Tidak, ya, tidak boleh seperti ini teman-teman. Ya, karena kenapa? Kalau ketemu musuh begal atau musuh yang urgent yang melukai kita dengan senjata, ya, kalau kita cukup tangkis, maka dia akan menyerang balik ke kita, gitu ya. Jadi harus disertai dengan namanya serangan, ya. Seperti saya bilang tadi, fungsinya ada dua, ya. Di gerakan buka tutup ini ada dua. Yang pertama tadi melepaskan dari cekikan. Yang kedua, melepaskan dari pegangan musuh. Nah, jadi seandainya ada musuh yang memegang kerah baju kita seperti ini, ya, kita bisa lepaskan dengan namanya buka tutup. Sama teman-teman, ya. Jadi posisinya sama. Ketika ada pegangan seperti ini, itu posisi tangannya, ya. Jadi badannya agak miring ke depan sana menghadap musuh. Jadi tangannya biar bertenaga, angkat dulu sikunya, angkat keluar, hentakkan dengan keras ke bagian tangannya seperti ini. Nah, bersama dengan memukul rahang, ya. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Cara kita sama saja, ya. Jadi contoh kita ambil, kita mau tangkis buka tutup tangan sebelah kiri, bisa seperti ini, ya. Nah, berarti yang ini menyerang di bagian rahang bawahnya. Ini harus hancur teman-teman, musuhnya harus tumbang, ya, dengan tulang dari jari tangan kita ini. Ini seperti ini. Ya, posisi badan kembali. Tuh. Ya, tangan ini melepaskan dari kerah bajunya, tarik dengan sekeras mungkin. Ini bersamaan dengan buka tutup tadi. Kita ulang sekali. Lihat ya, pengambilannya dari atas ke bawah. Kenapa teman-teman? Biar tenaganya
2 kali lipat kalau ingin melepaskannya. Demikian teman-teman untuk video pertama dari bela diri beksi bongkar kandang di jurus Roco Tunjang ya. Jangan lupa tonton kelanjutan dari video yang kedua dari sambungan fungsi dan kegunaan-kegunaan dari bela diri beksi bongkar kandang di Roco Tunjang ya. Kita